Alangkah baiknya di Indonesia itu orang duduk berdamai, misal minum kopi, ngobrol. Kalau ada salah berucap, saya minta maaf ya. Tapi kan ada pihak yang dirugikan, Bang. Merugikan kayak mana? Panji Gumilang? Loh, Syekh Panji Gumilang katakan kemarin ya, pada saat sebelum dia di penjara, tahu nggak dia bahasanya apa? Apa? Kalau dengan saya di penjara, masuk dalam penjara, bisa memuaskan hati orang, menyenangkan orang, it's okay, nggak apa-apa. Tapi gerakan toleransi tidak akan pernah dihentikan. Dahsyat nggak? Syekh Panji Gumilang resmi tersangka, Bang. Ya. Pasal apa aja tuh yang ditersangkakan ke beliau? Pasal 156A. Itu apa tuh? Itu tentang penistaan agama. Oke. Tentang penodaan agama. 28 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu penyebaran berita bohong. Bukan, itu ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Kalau pasal 14 ayat 1 yang berbicara tentang berita bohong, menyiarkan berita bohong. Nah, itu juga ada. Berarti 3 pasal. Yang kita bahas sekarang adalah 3 ayat tadi. 3 pasal. 3 pasal. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau bahas tentang penerapan pasal tersebut sudah tepatkah kepada Panji Gumilang dan dalam penetapan tersangkanya, secara jujur, secara yuridis, menurut gue tidak tepat. Gitu. Kita akan coba bedah ya. Yeah. Karena kan dia 156A ya. Kita bicara bunyinya dulu ya. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Ini A-nya nih. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oke. Kenapa tidak tepat yang pasal itu? Kalau kita bicara pasal penodaan agamanya, kan disebut dengan sengaja. Iya. Dengan sengaja dan di muka umum. Itu dulu tuh. Jelas kita ketahui bahwa Panji Gumilang mengucapkan itu di ruang internumnya dia. Ruang internum di pesantrennya dia. Di pesantrennya dia, di tempatnya dia. Oke. Maka kemudian ada orang yang merekam sehingga membuat hal tersebut tersebar luas. Iya. Pertanyaan gua, yang dengan sengaja merekam dan menyebarkan, mengeluarkan perasaan tersebut gitu ya, permusuhan dan lain-lain itu siapa? Yang merekam atau yang menyebut? Yang merekam. Yang merekam dong. Iya. Yang merekam dan menyebarkan dong. Iya. Bukanlah yang menyebut dong. Karena kan dia berbicara di internum. Hari ini kita bicara ngobrol hari ini nih. Ini karena kita dengan sengaja memang di kamera ya. Iya. Tapi hari ini gua sampaikan ke lu doang. Misalnya, tiba-tiba ada hidden cam di situ. Terus gue bicara tentang agama, yang mana pembicaraan gue tentang agama ini ada hal yang tidak tidak sesuai lah dengan ajaran agama. Iya. Oke? Lalu orang yang merekam dengan hidden cam itu menyebarkan. Yang menyebarkan kita apa dia? Dia kan. Yang melakukan ujaran permusuhan, penyalahgunaan, menistakan agama siapa? Kita apa dia? Dia. Ucapan ini di dalam ruang internumnya kita berdiskusi. Kan begitu. Bagaimana caranya seorang Panji Gumilang di dalam ruang internumnya dia di sana menghalang-halangi orang untuk menggunakan handphone? Kan nggak bisa. Siapa saja bisa kan membawa handphone ke dalam sehingga dia merekam. Itu haknya dia. Tidak ada pelarangan untuk tidak merekam gitu ya. Betul. Nah, lalu yang di A-nya kan dia pasal 156 ada A, ada B gitu ya. Ini A-nya ya. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Nah, kita bicara dengan permusuhannya dulu gitu. Kalau kita bicara permusuhan, maka berarti ucapan tersebut haruslah menunjukkan bahwa Panji Gumilang memusuhi agama Islam itu sendiri. Otomatis yang unsur pemusuhannya tidak mungkin terpenuhi karena Panji Gumilang seorang pendidik, seorang tokoh di pesantren, pemilik pesantren, seorang Islam, seorang imam yang pengikutnya cukup banyak. Gitu ya, pendukungnya juga cukup banyak, muridnya banyak.
Artinya Islam tulen, sehingga permusuhan tidak dapat dilekatkan. Dan ucapannya juga tidak mencerminkan itu ya? Betul. Jadi permusuhan terhadap suatu agama itu tidak akan mungkin bisa terpenuhi. Oke. Itu loh. Tidak memenuhi permusuhan. Penyalahgunaan kan disebut di sini. Permusuhan, penyalahgunaan. Nah, kalau kita bicara penyalahgunaan itu harus ada tujuan. Ya. Baru memenuhi unsur penyalahgunaan. Penyalahgunaan tersebut harus memberikan keuntungan secara pribadi atau terhadap kelompoknya dia. Oke. Oke? Ya. Dia melakukan itu tidak disalahgunakan karena dia punya hak untuk berbicara itu sebagai status ya seorang pendidik. Kalau kita bicara keuntungan, tidak ada keuntungan secara pribadi yang dia dapat atau kelompoknya dia. Jadi untuk penyalahgunaan jelas tidak masuk juga. tidak masuk. Oke. Lalu berikutnya adalah penodaan. Apa sih arti penodaan? Penodaan itu artinya merendahkan, gitu ya, merendahkan, menistakan, menghina, itu masuk di dalam unsur penodaan. Nah pertanyaannya gua, gitu ya, apa parameter suatu agama dinodakan? Kalau di Indonesia sejauh ini MUI Apa MUI? Kenapa? yang menjadi tolak ukur masyarakat Indonesia yang menentukan seseorang menistakan atau enggak. Oh, bahaya justru kalau MUI yang menentukan. Tapi itu yang terjadi kan, Bang? Enggak, MUI itu hanya ngeluarin fatwa. Fatwa Iya. itu adalah, nah fatwa itu berarti anjuran. Anjuran, iya kan? Nah, ini biar teman-teman mengerti dulu nih. Fatwa itu bukanlah suatu hukum yang mengikat. Bener gak? Sekarang yang terjadi di masyarakat adalah kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa atau MUI setuju, istilahnya Panji Gumilang dibilang menistakan agama, akhirnya dia mengeluarkan fatwa, gitu kan? Ya. Tahu nggak apa yang dikeluarkan fatwanya MUI? Udah ada yang tahu belum? Belum ada. Salah satunya. Ini menarik dia. MUI mengeluarkan fatwa isinya terkait tentang apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Allah nggak ngerti bahasa Indramayu. Iya. Itu tuh. Itu salah satu fatwanya. Tahu nggak orang Jawa itu nggak ngerti itu bukan maksudnya benar-benar tidak mengerti. Allah tidak mengerti apa? Allah nggak ngerti bahasa Indramayu, nggak ngerti. Sama dengan gua sampaikan ke lu. Ini Kris ini orangnya nggak ngerti neko-neko. Ini kata orang Jawa nih. Ini Kris orangnya nggak ngerti neko-neko. Lu ngerti nggak neko-neko? Sebenarnya ngerti kan? Ngerti. Lu bisa neko-neko kan? Bisa. Bisa bermain-main kan? Bisa nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Lu paham? Nggak ngerti neko-neko artinya nggak mau neko-neko. Tidak menghendaki neko-neko. Itu dalam bahasa umum yang dilakukan orang-orang Jawa. Biasa itu. Ya? Ya, ya. Itu biasa. Nah, itulah maksud daripada Panji Gumilang. Dan eksistensi Allah jelas disebut di sana bahwa didapatkan melalui wahyu ilahi. Kita lanjutkan tentang penodaan agama, maka tidak bisa kita menjadikan parameter suatu agama itu dinodahkan. Karena kalau kita bicara suatu agama dinodahkan, maka harus ada pihak yang direndahkan. Agama tersebut harus terdegradasi atau harus direndahkan. Baru disebut penodaan, baru memenuhi unsur itu. Untuk mencapai parameter satu agama itu direndahkan apa? Umatnya berkurang atau masyarakatnya secara psikis merasa terhina sebagai orang yang punya agama itu. Lalu pertanyaan gua adalah bagaimana dengan orang-orang yang merasa tidak terhina, Yang menerima ya. dan mendukung Panji Gumilang? Apa mereka tidak diakui? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Ya, maka itu tidak bisa dipastikan untuk menjadi suatu hukum yang mengikat penodaan agama tersebut melekat terhadap Panji Gumilang. Itu kan kalau masyarakat, ada yang masih berdebat gitu ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi gimana kalau yang terjadi, kan kalau polisi ini berdasarkan saksi ahli dong. Ya. Nah, ternyata kalau saksi ahli yang dipakai polisi, semuanya setuju. Nah, dari situ aja terlihat omongan lu ini mengarah kepada polisi berarti memakai saksi ahli semau-maunya polisi. Oh enggak, maksudnya gimana? Ya bukan. Nggak apa-apa. Itu adalah pernyataan yang boleh saja dikeluarkan pendapat itu buat orang. Tapi gue mau sampaikan begini. Panji Gumilang menyediakan saksi ahlinya kok. Ada kok. Ada. Tapi belum diterima. Nah, itu. Tapi sudah ditahan. Nah, itu. Dan sudah tetap aja tersangka. Iya. Gimana tuh ceritanya?
Ini orang sebut itu wallahu alam bisawab. Waktu setelah ditahan, terus kan sempat podcast sama dua kuasa hukumnya, Pak Risman dan Pak Dodi. Ya. Di situ Pak Dodi bercerita masih ada 2 orang saksi ahli yang kita Bahkan saja. lebih dari Al Zaitun, dari Panji Gumilang menyiapkan 48 saksi ahli. Bahkan 50 saja ada gitu. Orang dia tanyakan gitu loh. Dari pihak Panji Gumilang tuh tanya, emang yang dipakai Polri berapa saksi ahli? Nah, 50, kita hadirkan 50. Dia malah arahnya ke situ kok. Nah. Dari situ maksudnya gini, untuk membandingkan bahwa kalau ada 50 orang berkata iya penistaan agama, maka ada lagi muncul 50 ahli yang mengatakan bukan penistaan agama. Dikembalikan kepada Polri. Kalau deadlock seperti ini, apa yang harus dilakukan Polri? apa tuh? Restoratif justice terhadap penodaan agama tersebut. Atau kalau ragu-ragu, hilangkan pasal penodaan agamanya. Clear kan? Oke, kita menghargai kinerja Polri gitu. Boleh nggak kita bertanya, saksi ahlinya punten siapa aja sih? Kita mau lihat. Boleh nggak? Boleh. Masyarakat untuk itu, tahu. itu hak, itu hak. Boleh-boleh oke. saja. Maka kalau Panji Gumilang itu sebenarnya tidak mau nanya soal itu. Dia cuma mau tanya berapa ada saksi ahli di situ. Aku hadirkan di segini. Gitu. Oke. Yang pertama tuh yang menyebarkan. Berarti kan bukan Syekh Panji Gumilang yang menyebarkan. Loh, ya itu menyebarkan secara teknis itu dilakukan oleh orang lain, tidak dihendaki oleh Syekh. Nah, orang yang menyebarkan ini udah ketahuan loh. Udah, orang datang kok mengaku kok dia yang menyebarkan. Nah, kok Nah dia makanya, ditahan nggak? makanya ada 2 orang yang mengakui mereka yang menyebarkan. Oke. Berarti harusnya mereka ini yang ditahan dong. Ya harus ya kan. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pasal 28 ayat 2 ITE. Di mana berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara lah. Oke, kita mulai, kita bedah kata per kata. Setiap orang dengan sengaja, kembali lagi dengan sengaja. Oke. Dan ini kan tergolong di dalam Undang-Undang ITE, masuk di dalam Undang-Undang ITE. Otomatis kalau kita bicara penyebaran itu harusnya melalui Undang-Undang ITE, betul ya? Dengan sengaja, mungkin nggak Panji Gumilang mengerti tentang apa gadget-gadget itu, handphone aja nggak pegang dan tanpa hak. Menurut gua, dia punya hak untuk menyebarkan suatu informasi. Menyebarkan satu informasi itu dia punya hak karena dia adalah selaku seorang pendidik di lingkungan pondok pesantrennya. Oke. Nah, kita bacakan. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan rasa permusuhan. Sekarang kita lihat dari kata-kata yang dianggap bermasalah oleh Polri. Yang dia sebut tentang Al-Quran bukan kalamnya Allah, melainkan kalamnya Nabi yang didapat melalui wahyu ilahi dan sebagainya. Apakah dari kata-kata itu menimbulkan rasa kebencian? Yang dibenci siapa? Harusnya ucapan tersebut membuat orang-orang jadi benci sama Islam. Ada nggak orang-orang yang benci sama Islam gara-gara itu? Nggak ada. Bencinya sama Panji Gumilang. Bencinya sama Panji Gumilang. Mungkin nggak seseorang konyol sekali dia berucap supaya orang bermusuhan dengan dia lalu benci pada dia? Nggak ada. Mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Artinya pasal tersebut, kata kebencian dan permusuhan tersebut ditujukan kepada antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kan gitu. Nah, dia membuat ucapan itu tidak menimbulkan rasa kebencian dalam bahasa Indonesia. Yoi. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat yang sama kuatnya dengan cinta dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang. Ya. Untuk sebuah hal, barang atau fenomena. Oke. Emosi yang kuat, di situ ada kemarahan, di situ ada ungkapan permusuhan. Harusnya hari ini tuh terjadi dulu tuh orang-orang yang saling tunjuk, orang-orang yang memaki-maki agama Islam, ya kan? Orang-orang yang membenci agama Islam akibat dari omongannya Panji Gumilang. Baru unsur kebencian itu terpenuhi. Kalau unsur kebencian itu tidak terpenuhi, tidak ada orang yang benci terhadap agama Islam akibat dari omongan itu, maka itu tidak bisa dikatakan itu.
Justru dia selalu mengedepankan yang namanya toleransi kan? Iya, dan perdamaian. Dan perdamaian. Maka untuk pasal 28 menurut gua sulit untuk kita lekatkan di dalam kasus tersebut. Oke. Kalau benci terhadap dia mungkin banyak, tapi kan itu subjektif. Iya. Tidak masuk di dalam ranah hukum. Orang di luaran sana yang benci dengan Panji Gumilang, ya wajar lah. Gara-gara Gua aja banyak yang setuju. benci kok. Iya. Iya kan? Betul dong. Bener, Emang bener. MUI nggak banyak yang benci? Banyak. Banyak. Siapapun banyak yang benci. Iya. Kan begitu. Nah, maka itu subjektif, bukan akibat dari omongannya Panji Gumilang. Tuh, ya. Lalu kita masuk ke menyiarkan berita bohong. Iya. Oke, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Kita masuk ke dalam logika hukum di sini. Bedah dulu, berita bohong bisa terjadi kalau ada apa? Ada pembandingnya kan? Pembandingnya itu adalah fakta, kebenaran. Gua mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai fakta, itu disebut berita Bohong. Jadi pertanyaan gua, jika Panji Gumilang menyebut bahwa Al-Quran atau surat Al-Baqarah bukan kalamnya Allah melainkan kalamnya Nabi yang didapat melalui wahyu ilahi dan sebagainya, bla bla bla, Allah tidak bisa berbicara bahasa Indramayu, itu kan ucapannya Panji Gumilang kan. Kalau itu ucapan disebut dengan berita bohong, siapakah orang-orang di dunia ini termasuk MUI yang mampu mencari kebenarannya dari pihak yang bisa mengeluarkan fakta atau kejadian sebenarnya, sehingga dapat kita pastikan bahwa Panji Gumilang mengucapkan berita bohong atau menyiarkan berita bohong? Coba MUI kalau berani bilang kami bisa membuktikan, nah ini bahaya. Al-Quran tuh masih ditulis dalam bahasa Arab. Alasannya Al-Quran masih menulis bahasa Arab saja, itu masih jadi perdebatan, masih debatable. Ada orang yang mengatakan bahwa ada pihak-pihak, ada ulama, ada mazhab yang mengatakan kenapa bahasa Arab? Karena apa? Al-Quran diturunkan di Timur Tengah, begitulah bahasanya, di kawasan itu. Ada orang yang mengatakan karena bahasa-bahasa di dalam Quran itu utuh, manuskripnya utuh, tidak mudah untuk dirubah-rubah. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan alasan lain lagi, ada yang mengatakan alasan lain lagi. Ini aja masih jadi perdebatan. Maksud gua gini, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa berita bohong tidak terpenuhi. Karena untuk mencari Fakta. validnya berita bohong itu atau tidak, berita itu bohong atau tidak, maka kita harus cari sumbernya, faktanya, kebenarannya. Untuk mencari kebenarannya nggak bisa melakukan hanya kesepakatan para ulama begini, itu bukan, dalam hukum itu tidak berlaku itu. Dalam unsur fikih keagamaan ya, untuk mencapai satu pandangan yang dipakai oleh umat, maka dilakukanlah fatwa, ijtima ulama sepakat, para ahli-ahli sepakat, ya kita sepakati saja ini begini, artinya begini, maka yang harus diterapkan oleh umat begini ya. Nah, tapi kalau misalnya Polri bilang kalau ulama udah sepakat, kita sepakat juga gitu? Loh, Pak Jokowi pernah mengatakan di dalam satu pidatonya, negara jangan kalah sama yang namanya kesepakatan, seolah-olah memisahkan antara toleran dan intoleran. Ada itu Pak Jokowi menyampaikan, buka, betul nggak? Di dalam konstitusi kita, di dalam hukum kita tidak mengatur tentang negara harus tunduk terhadap kesepakatan kelompok-kelompok tertentu, termasuk ulama. Ulama hanya bisa menghancurkan, tapi di dalam penerapan hukum tidak bisa blok-blokan ulama, apa yang menjadi kesepakatan ulama tersebut dipakai. Kecuali negara kita negara Islam gitu. Iya, kecuali negara kita negara syariat Islam, beda. Negara kita demokrasi kok, negara kita Republik Indonesia ini negara Pancasilais. Untuk menimbulkan rasa keadilan di dalam penerapan hukum, maka saksi-saksi ahli yang digunakan oleh pihak Panji Gumilang ya monggo diterima. Itu kan habis itu lakukan perbandingan. Kalau Polri atau penyidik kebingungan dalam penerapan kasus tersebut, lakukan restoratif justice, dudukkan bareng antara MUI, Panji Gumilang, sejumlah ahli, dudukkan bareng, diskusi, cari titik tengahnya.
Adem juga kok. Dua-dua ini hal yang adem. Panji Gumilang dipenjarakan atas kasus tersebut. Apakah membuat Panji Gumilang kapok, jerah, apa segala macam? Enggak, karena itu adalah pemikiran dasarnya dia. Iya. Sekarang kalau memenjarakan Panji Gumilang untuk memuaskan sekelompok orang di luaran sana, pasti ada kelompok yang kontra terhadap kelompok yang luar sini. Kan begitu. Seharusnya untuk supaya mendapatkan satu titik temu, maka yang harus dilakukan adalah dudukkan bareng. Setuju. Nggak diproses hukum pun, kelompok yang mendukung Panji Gumilang senang, kelompok yang tadi suara berkoar-koar ini pasti jadi nggak senang, pasti ribut. Ya kan? Jadi penjarakan Panji Gumilang atau tidak penjarakan adalah satu tindakan yang menurut gua tidak adil. Tapi yang dilakukan adalah dudukkan, damaikan. Itu yang menurut gua adalah satu. Dua golongan bisa damai juga tuh. Gua bacakan satu berita yang dikeluarkan oleh jpnn.com. Ini salah satunya ya. Tapi ahli pidana sebut kasus Panji Gumilang tidak memenuhi unsur pidana. Begini penjelasannya. Panji Gumilang dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penodaan agama di Mabes Polri. Gitu ya. Kasus ini juga tidak luput dari perhatian Ikatan Ahli Hukum Pidana untuk melakukan analisa terhadap perkembangan kasus tersebut. Ketua Ikatan Ahli Hukum Pidana, Profesor Dr. Yunistra Darmantara, menyebut bahwa hasil analisa para ahli terhadap pidana kasus hukum penodaan agama yang menyeret Panji Gumilang disepakati tidak memenuhi unsur pidana penodaan agama. Kami sudah melakukan analisa secara teliti terhadap video yang tersebar di media sosial di mana Panji Gumilang menyebut surat Al-Baqarah yang dideklar oleh Nabi bukanlah kalam Allah, melainkan kalam Nabi yang didapat melalui wahyu ilahi, ujarnya. Dari hasil analisa yang dilakukan, para ahli menyepakati bahwa tidak terdapat unsur pidana penodaan agama ataupun ujaran kebencian di dalamnya. Nggak ada unsur pidana penodaan agamanya itu karena pertimbangannya saudara PG beragama Islam, ia juga pendidik di pesantren sehingga hak mengeluarkan pendapat berdasarkan ilmiah melekat pada dirinya. Yunistra menegaskan bahwa dalam kalimat yang dilontarkan oleh Panji Gumilang di dalam video pun jelas mempertegas eksistensi ilahi. Tegas dan lugas disebut si Panji Gumilang kalau itu didapat melalui wahyu ilahi. Jadi eksistensi ilahi atau dalam Muslim kita sebut eksistensi Allah sama sekali tidak ditiadakan. Jadi secara ilmu hukum pidana jelas tidak adanya penodaan agama di sana, tegas ya. Jadi, bukan gue yang ngomong. Terus ahli pidana dan ahli pidana ini bentuknya ikatan. Sejumlah ahli pidana menyepakati tidak ada tuh unsur pidana. Mampus gak tuh? Ya apa yang terjadi sekarang ini, Bang? Gua dibilang ahli pidana enggak, tapi gua praktisi hukum, terutama hukum pidana. Makanya gue paham, gue bisa memamarkan. Nggak ada bedanya kan dengan para ahli kan? Iya. Nah, gue tinggal kurang 2 gelar lagi aja di belakang, jadi ahli gue. Kurangnya para ahli itu nggak punya YouTube kayak Bang. Ya, nanti akan kita YouTube kan mereka. Nanti kita akan panggil mereka satu persatu. Yang pasti begini, kita ini kan mengedukasi masyarakat. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap keputusannya Polri. Kami cuma ingin sampaikan, please dong, edukasi masyarakat. Tunjukkan kepada masyarakat apa saja poin-poin penistaan agama. Oke. Jangan dengarkan orang-orang yang nggak ngerti urusan hukum, ya kan, yang bercuap-cuap di YouTube kan banyak kan. Ini sudah memenuhi unsur ini sudah. Lah, ilmu hukum di Indonesia nggak ngerti kok. Kita kuliah susah-susah, capek-capek untuk ngambil hukum, betul nggak? Betul. Gua praktek jadi pengacara itu bertahun-tahun untuk mendapatkan kemampuan gitu, jam terbang. Dia baru bikin YouTube paham seayat 2 ayat udah sosokan mau nyatain apa namanya, dia ini sudah bisa lebih dari Polri. Kan ngeri itu namanya. Wes, yuk Polri cerdaskan masyarakat. Kita dukung itu. Karena Polri, gue yakin punya alasan subjektif juga untuk menahan atau mentersangkakan Panji Gumilang. Tapi kalau secara objektifnya, secara hukum konstruksinya tadi sudah gue jelaskan, memang tidak memenuhi unsur. Tapi apa yang membuat Polri ini mentersangkakan Panji Gumilang dan melakukan penahanan Panji Gumilang, gue punya keyakinan adanya unsur yang subjektif. Gitu. Abang, gue penasaran juga nih, kenapa orang yang menyebarkan ini nih belum ditangkap gitu? Akan segera mungkin kalau ada desakan. Jangan menjadi seperti mereka. Oke. Kenapa sih kita harus ribut-ribut untuk memenjarakan orang?
Iya. Alangkah baiknya di Indonesia itu orang duduk berdamai, misal minum kopi, ngobrol. Kalau ada salah berucap, saya minta maaf ya. Tapi kan ada pihak yang dirugikan bang sekarang. Merugikan kayak mana? Panji Gumilang? Loh, Syekh Panji Gumilang katakan kemarin ya, pada saat dia sebelum dia di penjara, tahu nggak dia bahasanya apa? Apa? Kalau dengan saya di penjara, masuk dalam penjara, bisa memuaskan hati orang, menyenangkan orang, it's okay, nggak apa-apa. Tapi gerakan toleransi tidak akan pernah dihentikan. Dahsyat nggak? Salut. Ya kan? Jadi dari situ saja bisa kita lihat ya bahwa Syekh nggak ada gentarnya itu di sana itu. Iya, iya. Mental dia kita sendiri yang tidak diduduk dari luar, betul nggak? Iya. Dia kan kuasa hukum semua panik loh, wajahnya pada saat tetapkan tersangka Syekh masih ketawa-ketawa, senyum-senyum. Bener. Gak takut-takut ya lah. Nanti kita bilang Syekh masih ketawa-ketawa dan senyum-senyum, orang bilang nyepedein. Iya. Padahal dia menunjukkan ketegarannya. Iya.